Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dalam mode refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah mempelajari dan memahami tentang filosofi pemikiran KHD yang bermuara pada pendidikan yang menghamba pada murid. Yang berikut, mendalami nilai dan peran guru penggerak sebagai dasar pedoman dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, bagaimana seorang guru bertindak sebagai fasilitator bagi murid yang berkewajiban mengembangkan potensi setiap murid dengan menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Poin yang penting pada modul 1.2 yaitu tahapan bagaimana seorang manusia bisa menggerakkan, bagaimana manusia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan yang berikut, nilai dan peran yang harus dimiliki oleh. Yang kedua yaitu perasaan. Saat menjalani pembelajaran kedua modul di dalam LMS, awalnya saya merasa pesimis atas kemampuan saya. Namun, saya tidak menyerah dan berusaha memahami dan belajar meningkatkan potensi diri. Kepala sekolah serta rekan CGP selalu memberi semangat dan memberi motivasi. Begitu juga dengan fasilitator dan pengajar praktik yang senantiasa memberi motivasi kepada kami CGP untuk terus berkembang dan menyelesaikan program ini dengan baik. Saya sangat merasa bersyukur dapat bergabung dalam program Guru Penggerak. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada rekan-rekan CGP yang selalu dengan sabar merespon pertanyaan dari saya. Juga saya sangat banyak belajar dari mereka tentang bagaimana kita mampu mengambil peran yang harus dimiliki sebagai guru penggerak. Namun saya juga malu karena ternyata sebagai guru masih banyak hal yang ketiga yaitu pembelajaran. Pada modul 1.1 banyak hal yang harus saya perbaiki dalam menjalankan tugas sebagai guru. Di antaranya adalah sebagai penuntun yang memahami bahwa setiap anak memiliki kodrat yang berbeda, menuntun anak dalam mengembangkan bakat dan minat mereka agar murid kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dan pada modul 1.2 kita harus memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak, terutama menjadi pemimpin pembelajaran, berinovasi, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar dapat membuat metode pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara menghamba pada anak. Yang terakhir yaitu penerapan dan rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan. Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap among dan menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakat agar mereka bisa mandiri. Yang kedua, lebih inovatif, menciptakan hal-hal baru terkait metode atau model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan tidak berhenti untuk berkarya. Yang ketiga, reflektif, selalu berusaha berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelemahan dan kelebihan agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Dan yang keempat, lebih mandiri, memiliki inisiatif untuk bergerak dan memotivasi diri. Yang terakhir, memiliki nilai kolaborasi. Saya harus mampu bekerja sama dalam menggerakkan komunitas praktisi, banyak belajar dan berdiskusi demi meningkatkan potensi diri sebagai pendidik. Berikut yaitu dokumentasi kegiatan yang saya lakukan di sekolah. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, mendekorasi ruang kelas agar lebih menarik dan membuat siswa nyaman dalam kelas. Yang keempat, aktif dalam komunitas belajar. Dan yang kelima, proses proyek P5 yaitu membuat kerupuk dari tepung sagu yang merupakan hasil bumi dari tempat di mana sekolah kami berada. Demikian tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.